Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus yang part pertama, tepatnya tentang grafik persamaan garis lurus. Oke, ini merupakan materi kelas 8 semester 1 ya. Tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat, terutama ketika kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Ini merupakan bab 4 ya. Kalian bisa belajar dibaca bukunya mulai halaman 135 ya. Baik, ini ada gambar tentang garis bergelombang atau jembatan layang seperti ini. Ini tentunya para arsitek dan juga para pekerja ketika membuat jalan bergelombang seperti ini, jembatan layang seperti ini, tentunya membutuhkan pemikiran yang cukup serius ya, cukup pelik, karena ini menyangkut tentang keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, baik itu oleh para sopir, para pengendara, dan juga mobil-mobil ini yang harus melewati seperti apa, tentunya harus diperhitungkan gitu ya, tentang kemiringan jalan sehingga para penggunanya nyaman dan juga aman dalam menggunakan. Nah, itu adalah salah satu manfaat ketika kita belajar tentang persamaan garis lurus ya, bagaimana cara menggambar grafiknya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kata kunci dalam persamaan garis lurus ini ada beberapa, yaitu tentang persamaan garis lurus, 2 grafik, 3 kemiringan, dan titik potong. Kompetensi dasar yang diharapkan nanti setelah belajar ini kalian dapat menganalisis fungsi linier, yaitu sebagai persamaan garis lurus, dan menginterpretasikan grafiknya, tentunya dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar yang diharapkan, yang pertama adalah menggambar grafik persamaan garis lurus, kemudian menentukan gradien garis lurus, serta menentukan persamaan garis lurus. Ini adalah peta konsep persamaan garis lurus. Ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama tentang grafik, kemiringan garis, sifat-sifat persamaan, dan persamaan garis. Grafik ini kita kaitannya dengan titik koordinat, baik itu 1 ataupun 2 ya. Kemudian kemiringan garis itu melalui titik 0,0 dan x1, y1. Yang kedua, bagaimana menentukan kemiringan garis jika dia melalui 2 titik yang berbeda yang tidak 0,0. Kemudian sifat-sifat persamaan itu ada 2 garis sejajar, tegak lurus, berpotongan, dan juga berimpit. Kemudian persamaan garis itu secara umum, bagaimana bentuk umumnya. Kemudian persamaan garis dengan kemiringan M dan melalui sebuah titik, dan persamaan garis jika melalui 2 titik yang berbeda, gitu ya. Oke, ini adalah bapak geometri analitik, yaitu Runderkast ini ya. Ini hidup di masa tahun 1596 sampai dengan 1650, wafat di usia 54 tahun. Ini seorang matematikawan dan juga fisikawan dari Prancis ya. Penelitian beliau, teman-teman beliau sampai saat ini masih digunakan, yaitu tentang kemiringan garis ya. Persamaan umum itu juga beliau yang menemukan, banyak ahli mengakui itu. Kemudian beberapa hikmah yang bisa kita petik bahwa kita itu harus senantiasa belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita ya. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, harusnya kita lakukan itu dengan ikhlas, dengan senang hati ya. Ikhlas karena Allah, hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, jika itu niatnya baik, insya Allah bermanfaat, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Oke, kita mulai dari persamaan garis lurus. Ini ada beberapa kegiatan. Iya. Oke, di sini mari kita amati dulu, ada gambar. Ini gambar persamaan garis lurus atau gambar garis lurus yang ada pada koordinat kartesius. Kalau 2 gambar ini dia melalui titik 0,0 ya. Yang ini persamaannya adalah y sama dengan 2x. Kalau yang sebelah kanan ini y sama dengan negatif 3x ya. Ketika garis itu condong ke kanan, maka koefisien x itu positif. Ketika garis itu condong ke kiri, ternyata koefisien itu negatif ya. Koefisien inilah nanti yang kita kenal dengan kemiringan garis atau gradien. Itu kalau tadi melalui 0,0. Bagaimana kalau gambar ini? Gambar ini garisnya ternyata dia tidak melalui 0,0,
persamaan garis yang sebelah kiri ini adalah Y sama dengan 4X dikurangi 5. Garisnya condong ke kanan, ternyata koefisien X ini gradiennya positif. Karena tidak melalui 0,0, maka ini ada konstantanya ya. Kemudian yang sebelah ini juga begitu. Ya, ini tidak melalui 0,0. Kemudian garisnya kecondongannya kiri, condong ke kiri. Di sini kalau kita cermati persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Koefisien X-nya negatif karena garisnya ini condong ke kiri ya. Karena tidak mulai 0,0 di sini ada konstantanya ya. Oke, itu untuk lebih jelasnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti dengan belajar ini tentunya banyak pertanyaan, dan orang yang bertanya itu berarti dia sudah lebih dari 50% bahkan 70% dia sudah mulai sedikit memahami gitu ya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Kita diminta untuk melengkapi tabel ini supaya nanti kita bisa membuat garisnya. Di sini diketahui persamaannya adalah 4X dikurangi Y sama dengan 5. Kalau ada konstantanya begini, berarti kira-kira garisnya mulai 0,0 apa tidak ya? Seperti tadi. Oke, nanti kita buktikan ya, disimpan dulu jawaban kalian. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Ini bagaimana cara mendapatkannya? Caranya seperti ini. Jadi, kita keluarkan dulu etikanya. Oke, di sini kalau X-nya 2, Y-nya kok ketemu 3, darinya didapatkan dari ini. Jadi 4 dikalikan 2 dikurangi Y sama dengan 5. Nah, jadi kita substitusikan ya. Kok X-nya dapat 2, Y-nya oke. 4 kali 2 adalah 8. Ini kali ya, ini kali nih. Ini dikurangi Y sama dengan 5. Nah, untuk mendapatkan Y, caranya di sini di ruas kiri kan Y-nya negatif, saya pindah ke kanan saja, jadi dia positif Y. Kemudian yang ruas kiri menjadi 8. Yang 5 pindah ke ruas kiri jadi dikurangi 5 ya. Nah, sehingga 8 dikurangi 5 adalah 3. Jadi 3 sama dengan Y. Kalau dibalik ya Y sama dengan 3. Nah, ini cara mendapatkannya seperti itu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya negatif 5. Kalau X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya berapa ya? Oke, kita dapatkan juga ini. Jadi 4 X-nya negatif 1 ya. Berarti 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Negatif 4 dikurangi Y sama dengan 5. Tuh. Maka negatifnya saya pindah ke ruas kanan supaya jadi positif. Nah, ini. Kemudian ini menjadi negatif 4. 5 pindah ke ruas kiri jadi dikurangi 5 ya. Sehingga negatif 4 dikurangi 5 atau utang 4, utang 5 lagi. Berarti negatif 9 ya. Negatif 9 sama dengan Y. Berarti Y-nya adalah negatif 9. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana kalau X-nya 0? Y-nya 0, X-nya berapa? Oke, saya kerjakan di sini. Kan 4X, kita tulis dulu 4X dikurangi Y, berarti Y-nya kita ganti dengan 0 ya, dikurangi 0 sama dengan 5. Berarti di sini 4X dikurangi 0 kan 4X. 4X sama dengan 5. Nah, maka X-nya itu sama dengan 5 dibagi 4. 5 dibagi 4. Nah, 4-nya kan 4X itu artinya 4 kali X, pindah menjadi bagi ya. Sehingga X-nya sama dengan 5/4 itu kalau dibuat pecahan campuran 1/4. Berarti di sini X-nya adalah 1/4. Nah, dengan mengetahui titik-titik ini, maka kita bisa membuat grafiknya ya. Oke, saya hapus dulu. Sudah ketemu baru kita gambarkan. Sebenarnya ini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5 titik ya. Sebenarnya untuk menggambarkan garis itu 2 titik sudah cukup ya. Oke, 2,3 ini X-nya 2, Y-nya 3. Kemudian 5/4,0. 5/4 kan 1/4. Ini 1, ini 2, berarti 1 dilebihnya 1/4 ya. Ini. Dan seterusnya dihubungkan, sudah jadi ini grafiknya. Mudah kan? Nah.
Oke, coba kita perhatikan, ternyata persamaan garis itu selalu dia bentuknya XY-nya, ada X, ada Y gitu ya, bisa ada konstanta, bisa tidak. Tapi yang pasti X-nya ini pangkat 1 dan Y-nya juga pangkat 1 ya. Oke, selanjutnya kita amati dulu beberapa garis berikut. Jadi garis ini terbentuk dari dua titik ya, yaitu pertama titik 0,0, titik A ini namanya koordinatnya 0,0 dan titik 2,2 ya. Di sini ternyata persamaannya adalah X negatif X tambah Y sama dengan 0. Jadi ini ya, jadi ini persamaannya adalah negatif X ditambah Y sama dengan 0. Jadi kalau saya tuliskan di sini biar lebih jelas, ini persamaannya adalah negatif X tambah Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini persamaannya ya. Kemudian kalau misalnya kita buat lagi garis melalui 0,0 dan melalui titik 3,1. Nah, maka persamaannya adalah negatif X ditambah 3Y sama dengan 0. Ini saya ganti warnanya garisnya merah ya, merah. Maka persamaannya saya tuliskan di sini adalah negatif X ditambah 3Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini bentuk persamaan ini. Ini namanya garis A kecil ya. Kemudian ini garis B. Nah, ini panjangnya tak terhingga ini. Kemudian saya buatkan satu garis lagi, yaitu garis melalui titik 0,0 lagi dan melalui titik ini, titik 1,4 ya. Ini adalah persamaannya garis C, dinama garis C. Itu dengan persamaan negatif 4X ditambah Y sama dengan 0. Ini saya beri warna hijau. Jadi ada hijau, ada biru, ada merah. Ini persamaannya saya tuliskan dulu, yaitu negatif 4X ditambah Y sama dengan 0. Oke. Kalau kita perhatikan ketiga garis ini semuanya miring atau condong ke kanan ya. Semuanya miring atau condong ke kanan. Dan semuanya sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0. Oke, ini ya, ke kanan. Jadi kalau ke kanan itu negatif 4X tambah Y sama dengan 0. Kemudian yang warna ini negatif X tambah Y sama dengan 0. Dan yang warna merah ini negatif X tambah 3Y sama dengan 0. Di sini X dan Y dalam satu ruas. Ini dikatakan persamaan garis dalam bentuk implisit. Jadi X dan Y dalam satu ruas itu namanya implisit. Kemudian di sini antara X dan Y itu tandanya berlawanan ya. Satunya positif, satunya negatif. Ingat dalam bentuk implisit ya. Nanti kalau dinyatakan eksplisit beda lagi. Oke, sekarang untuk garis yang berikutnya. Garis yang berikutnya ini melalui 0,0 lagi, tapi saya buat condongnya ke kiri. Nah, misalnya ini. Ini melalui titik negatif 2,2 ya. Nah, tapi kali ini garisnya saya buat patah-patah untuk membedakan ya. Negatif 2,2 ini saya buat warnanya biru. Warnanya biru. Ya. Kemudian yang garis ini seperti ini lawannya. Ini ternyata persamaannya adalah negatif X dikurangi Y sama dengan 0. Saya tuliskan dulu di sini. Negatif X ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ini ya. Kemudian warna biru, yang ini juga yang garis A tadi. Ini juga saya beri warna biru. Biar membedakan ya antara yang miring ke kanan dan antara miring kanan dan miring kiri ya. Oke. Sudah warna biru ya. Oke. Kemudian selanjutnya garis E melalui 0,0 ini
ya, melalui 0,0, dan dia melalui titik negatif 3,1. Titik negatif 3,1. Di sini saya beri warna merah, dan tipe garisnya adalah patah-patah ya. Ini hanya untuk membedakan saja yang miring kanan dan miring kiri. Kemudian ini persamaannya adalah negatif X dikurangi 3Y sama dengan 0. Negatif X dikurangi 3Y sama dengan 0. Saya tuliskan biar nanti tampak jelas ya. Negatif X dikurangi 3Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ini. Saya geser sedikit. Kemudian yang ketiga tetap melalui 0,0 dulu, 0,0 lagi, dan tapi melalui titik negatif 1,4. Negatif 1,4, warnanya saya ganti hijau. Nah, supaya ini pasangannya ini gitu ya. Dan persamaannya didapat adalah negatif 4X dikurangi Y sama dengan 0. Jadi kalau saya tuliskan di sini, negatif 4X dikurangi Y sama dengan 0. Nah, oke. Coba diamati lagi. Di sini, ke-6 garis ini semuanya sama dengan 0. Ya, semuanya sama dengan 0. Karena dia melalui titik 0,0. Dan, kalau kita lihat lagi, ketiga garis yang patah-patah ini yang miring ke kiri, itu di sini jika persamaan garisnya dinyatakan dalam bentuk implisit X dan Y dalam satu ruas, itu tandanya sama. Ini ya, negatif. Oh, ini kurangi ini, salah ini. Saya edit dulu. Edit, ini dikurangi. Dikurangi. Ya, salah ketik ini. Kurangi Y, oke. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Jadi, ini adalah garis D. Garis D itu persamaannya negatif X dikurangi Y sama dengan 0. Seperti yang saya tuliskan ini ya. Yang ini garis E, itu persamaannya negatif X dikurangi 3Y sama dengan 0. Sedangkan yang miring ke kanan, negatif X ditambah 3Y sama dengan 0. Jadi, ada perbedaan. Perbedaannya di tandanya Y ini ya. Jadi, anak-anak, kalau misalnya garis itu condong ke kiri seperti ini, seperti tiga garis yang patah-patah ini, maka di sini antara X dan Y-nya semuanya satu tanda. Ya. Ini kalau dinyatakan X-nya secara implisit. Bagaimana kalau secara eksplisit? Oke. Kalau secara eksplisit, ini saya screenshot dulu. Selanjutnya, kalau misalnya kita perhatikan lagi ke 6 garis ini, saya mulai dari garis yang biru ini ya. Ini persamaannya adalah negatif X tambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan X ya. Bisa kita nyatakan Y sama dengan X. Kalau negatif X tambah Y sama dengan 0, ini antara X dan Y terletak dalam satu ruas. Ini bisa dikatakan persamaan garis secara implisit, artinya X dan Y dinyatakan dalam satu ruas. Tapi kalau Y sama dengan X, ini adalah persamaan garis secara eksplisit, di mana X dan Y beda ruas ya. Tapi keduanya ini sama, nilainya sama, setara, bentuk setaranya. Oke, kemudian yang merah, garis yang merah ini, persamaan garis yang ini, adalah negatif X ditambah 3Y sama dengan 0, bisa kita nyatakan dengan 3Y sama dengan X. Jadi ini pindah ke kanan. Y sama dengan, pindah ke kanan juga, ini kan 3 kali Y, pindah menjadi 1/3 X gitu ya. Jadi 3Y sama dengan X, bentuk setaranya adalah Y sama dengan 1/3 X. Kemudian yang garis hijau ini, garis C, negatif 4X tambah Y sama dengan 0, itu bisa kita tulis, bentuk setaranya adalah Y sama dengan 4X. Ini perhatikan bahwa garis-garis yang miring ke kanan atau condong ke kanan, di sini kalau dinyatakan secara eksplisit, semuanya positif ya, semuanya positif. Koefisien X-nya semuanya positif. Perhatikan lagi sekarang untuk garis yang condong ke kiri ya. Kita mulai dari yang garis D. Negatif X dikurangi Y sama dengan 0. Bentuk setaranya adalah negatif Y sama dengan X. Dan Y-nya sama dengan negatif X ya. Jadi ini negatif X-nya pindah ke kanan jadi positif ya. Karena
kita inginkan ini Y-nya positif, maka ini kita semua kalikan negatif 1 menjadi Y sama dengan negatif X. Kemudian yang garis merah ini, yang patah-patah ini, yang miring ke kiri, negatif X dikurangi 3Y sama dengan 0, maka bentuk setaranya adalah negatif 3Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif 1/3X. Sedangkan garis yang hijau ini negatif 4X dikurangi Y sama dengan 0, bentuk setaranya adalah negatif Y sama dengan 4X, Y-nya sama dengan negatif 4X. Jika kita perhatikan, garis-garis yang condong ke kiri atau miring ke kiri begini, ini yang patah-patah saya gambarkan ini semua koefisien dari X adalah negatif. Ya. Perhatikan bedanya, kalau ini Y sama dengan X, kalau condong ke kanan, maka kalau condong ke kiri, Y sama dengan negatif X. Ini Y sama dengan 1/3X kalau condong ke kanan, tapi kalau condong ke kiri, garis ini, Y sama dengan negatif 1/3X. Dan yang hijau, kalau ini, Y sama dengan 4X kalau condong ke kanan, kalau condong ke kiri, Y sama dengan negatif 4X. Jadi, bisa kita simpulkan, garis-garis yang condong ke kiri, maka koefisien X-nya, jika persamaan garis itu dinyatakan secara eksplisit, artinya X dan Y di beda ruas, maka koefisiennya adalah negatif. Ya. Nah, koefisien X ini selanjutnya nanti disebut sebagai koefisien arah atau kemiringan garis atau gradien. Jadi, jika titik melalui 0,0, maka bentuk umum persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan 0. Itu jika persamaan garisnya dinyatakan secara implisit, artinya X dan Y dalam satu ruas ya. Atau kalau dinyatakan secara eksplisit, Y sama dengan min B per AX. Atau kadang ditulis Y sama dengan MX. Dengan M-nya disebut koefisien arah atau kemiringan atau selanjutnya. Bagaimana kalau persamaan garis itu tidak melalui titik 0,0 ya. Jadi akan saya buat ini misalnya melalui titik yaitu ini 2,0 dan melalui titik 4,2 seperti ini ya. Ini garisnya saya buat karena miring ke kanan, saya buat yang tebal warna hijau ini. Nah, ternyata ini persamaannya adalah negatif X tambah Y sama dengan negatif 2. Saya tuliskan di sini. Negatif X ditambah Y sama dengan negatif 2. Negatif 2. Oke. Ya, ini negatif X ditambah Y sama dengan negatif 2. Oke, ini persamaannya untuk garis ini. Kita buat lagi garis. Ini yang warna hijau, buat lagi garisnya. Sekarang melalui titik 4,0 dan titik misalnya ini 0,-1 ya. Yang ini saya beri warna merah. Nah, persamaannya adalah X dikurangi 4Y sama dengan 4. Saya tulis dulu di dekat garisnya ini. Jadi persamaan garisnya adalah X dikurangi 4Y sama dengan 4. Ini ya. Oke. Sama dengan 4. X dikurangi 4Y sama dengan 4. Sudah betul? Nah, seperti itu. 2. Kemudian bagaimana kalau condong ke kiri? Condong ke kiri tapi tidak melalui 0,0 ya. Misalnya melalui titik yaitu titik ini 0,3. Oh, bisa di sini. Jadi melalui titik yang ini saja 0,3 dan titik ini yaitu titik 6,0. Nah, seperti ini ya. Dan ini saya beri warnanya biru. Warnanya biru seperti ini. Oke, karena ini miring ke kiri, saya buat patah-patah ya. Saya buat patah-patah seperti ini. Nah, ternyata persamaan garisnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Saya tuliskan dulu di sini di dekat garisnya.
yaitu X ditambah 2Y sama dengan 6. Oke, kita tuliskan sudah. Kemudian bagaimana? Buat satu lagi ya. Buat contoh lain lagi, yaitu bagaimana kalau melalui titik negatif 3,0 dan titik 0, negatif 3. Seperti ini. Dan kali ini saya beri warna merah. Oh, jangan merah, sudah ada merah ya. Ungu. Pantai ini. Seperti ini. Dan garisnya juga patah-patah. Ternyata persamaan garisnya adalah X ditambah Y sama dengan negatif 3. X ditambah Y sama dengan negatif 3. Oke, saya tuliskan di dekat garisnya. X ditambah Y sama dengan negatif 3. Ya, X ditambah Y sama dengan negatif 3 sudah benar. Oke, nah dari keempat garis ini, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Oke, yang pertama, bahwa kalau tadi melalui 0,0 itu selalu konstantanya 0, ya kan? Tapi kalau dia tidak melalui 0,0, ternyata konstantanya tidak 0. Ada konstantanya, yaitu tidak 0. Ini konstantanya 4, negatif 2, 6, dan negatif 3. Kemudian, seperti biasa, kalau tadi condong ke kanan atau miring ke kanan, ini X dan Y, kalau secara implisit itu tandanya berbeda. Ya, tandanya berbeda, bisa X-nya yang negatif, bisa juga Y-nya yang negatif. Tapi, kalau condong ke kiri, jika persamaan garis itu dinyatakan dalam satu ruas atau secara implisit, maka X dan Y, X-Y-nya ini tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Bisa begitu ya, pokoknya tandanya sama. Baik, dari ini sudah dapat kita simpulkan ya. Oke, ini saya screenshot dulu. Selanjutnya, persamaan garis ini negatif X ditambah Y sama dengan negatif 2. Itu kan ini dinyatakan secara implisit ya, X dan Y dalam satu ruas. Tapi kalau dinyatakan secara eksplisit, Y sama dengan X tambah 2. Selanjutnya, untuk garis yang B, yang warnanya merah ini, negatif X dikurangi 4Y sama dengan 4. Bentuk sekarangnya adalah negatif 4Y sama dengan negatif X tambah 4. Maka 4Y, kalau misalnya kita buat Y-nya supaya positif, 4Y sama dengan X dikurangi 4. Maka Y-nya sama dengan 1/4 kali X kurangi 4 ya. Bisa juga kita tulis menjadi Y sama dengan 1/4 X dikurangi, jadi ini kalikan dulu, 1/4 kalikan X 1/4 X, kemudian dikurangi 1/4 kalikan 4, hasilnya adalah negatif 1. Jadi Y sama dengan 1/4 X dikurangi 1. Selanjutnya, untuk garis yang biru warna patah-patah ini yang condong ke kiri ini, X ditambah 2Y sama dengan 6. Bentuk sekarangnya adalah 2Y sama dengan negatif X tambah 6. Dan Y sama dengan 1/2 kalikan negatif X tambah 6 ya. Sehingga Y sama dengan negatif setengah X ditambah 6 tambah 3. Jadi setengah kali negatif X, negatif setengah X, setengah kali positif 6 itu adalah positif 3. Dan yang garis yang keempat, garis D ini yang warnanya ungu ini, X ditambah Y sama dengan negatif 3. Bentuk sekarangnya adalah Y sama dengan negatif X dikurangi 3. Nah, jadi jika titik melalui X1, Y1, jadi tidak melalui 0,0 ya, bentuk umum persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Itu kalau dinyatakan secara implisit, artinya X dan Y dalam satu ruas. Atau dinyatakan dengan Y sama dengan X tambah C jika dinyatakan secara eksplisit, artinya Y dan X beda ruas ya. Dengan M disebut koefisien arah atau kemiringan atau gradien. Selanjutnya kita akan bahas di Ayo Kita Berlatih 4.1 di BSE halaman 145 ya. Mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus. Tadi kita sudah belajar ya. Jadi yang pertama X ditambah 3Y sama dengan 0. Apakah ini persamaan garis lurus?
Jawabannya adalah iya. Ini persamaan garis ini berarti dia melalui titik 0,0 ya, karena apa? Konstantanya 0. Dan ini garisnya kalau kita lihat, karena ini X dan Y dinyatakan secara implisit, maka ini nanti persamaan garisnya cenderung condong ke kiri. X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Ini merupakan persamaan garis apa bukan ya? Tadi kita sudah bahas bahwa persamaan garis itu X-nya pangkatnya 1, Y-nya pangkat 1. Karena ini merupakan persamaan linier dua variabel. Jadi variabelnya pangkatnya 1 dan ada dua variabelnya yaitu X dan Y. Boleh A dan A, B boleh. Pokoknya dua variabel ya. Jadi yang B ini bukan. Nanti akan kita buktikan dengan GeoGebra ya. Kemudian yang C, 3Y ditambah 3X sama dengan 3 pangkat 2. Apakah ini persamaan garis lurus? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena ini kan dua variabel. Persamaan linier juga ya. Tapi di sini adalah persamaan garisnya ini dia tidak melalui titik 0,0 ya. Dan karena XY-nya secara implisit ini sama tandanya, nanti condongnya tetap ke kiri. Kemudian yang D, Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Perhatikan, di sini Y-nya pangkatnya 1, X-nya pangkatnya 1. Masalah dia per 3 ini hanya koefisien dari Y, yaitu sepertiga ya. Sehingga ini juga merupakan persamaan garis lurus. Yang E, akar 4Y ditambah 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini Y-nya pangkatnya adalah 1/2. Akar Y itu pangkatnya 1/2 ya. Dan X-nya pangkatnya 1. Berarti ini bukan persamaan linier, maka dia bukan garis lurus. Yang F juga begitu. Y-nya pangkat 2, X-nya pangkat 2. Apakah ini nanti bentuknya garis lurus? Iya, tidak ya. Sekarang mari kita buktikan apakah yang disampaikan ini benar. Kita buktikan dengan GeoGebra ya. Tadi X ditambah 3Y sama dengan 0. Itu tadi persamaan garis yang dia condongnya ke ini melalui 0,0 dan miring ke kiri ya, karena X-nya tandanya sama. Kita buktikan. Oke, kita buktikan di sini. X nanti ini X ditambah 3Y sama dengan 0. Sudah. Oke, selanjutnya soal nomor 2 yaitu X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5 ya. Maka grafiknya bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah parabola. Selanjutnya untuk yang ketiga, 3Y ditambah 3X sama dengan 3 pangkat 2. Saya tuliskan dulu 3Y ditambah 3X sama dengan 3 pangkat 2 itu artinya 9 ya, langsung saya tulis 9. Nah, grafiknya juga berbentuk grafik lurus ya, garis lurus di mana dia condongnya ke kiri karena XY-nya tandanya positif dalam secara implisit ya dalam satu ruas, dan ini kemiringannya ke kiri. Selanjutnya yang keempat, Y per 3 tambah 3X sama dengan 12. Ini merupakan persamaan garis. Kita buktikan. Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Saya ketikkan di sini Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Nah, ini grafiknya nih. Saya ganti garisnya biar jelas. Warnanya yang coklat ini. Dan grafiknya saya buat garis utuh, tidak putus-putus ya. Nah, berbentuk garis juga kan? Oke. Selanjutnya yang kelima. Yang E, akar 4Y ditambah 3X dikurangi 6. Selanjutnya untuk tadi akar 4Y ditambah 3X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Di sini kalau misalnya saya uraikan, akar 4 itu 2, kemudian akar Y itu kan Y-nya pangkat setengah ini, ditambah 3X, kita coba, bismillah. Oh ya, ternyata tidak bisa ya. Jadi ini polynomial equation-nya tidak valid, makanya tidak bisa tergambarkan ya. Tapi karena Y-nya tadi pangkat setengah atau akar, maka dia bukan linear, sehingga dia tidak akan berbentuk garis lurus. Berikutnya yang F, Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 12. Kita lihat di sini, Y kuadrat, Y kuadrat, Y pangkat 2, Y pangkat 2,
Y kuadrat ditambah X pangkat 2 X-nya pangkat 2 sama dengan Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 12. Sama dengan 12. Kita coba, bismillah. Nah, ternyata grafiknya berupa lingkaran ya, bukan garis lurus. Jadi benar adanya bahwa yang merupakan kesamaan garis lurus adalah A, C, D, dan A, C, D. Sedangkan yang B, E, F itu bukan garis lurus. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita menggambar grafik garis lurus ya. Ya, misalnya ini saya ambil soal ini. Soal nomor di Ayo Kita Menalar. Ya, kita belajar bagaimana cara menggambar grafik garis ya jika diketahui persamaannya. Jadi yang pertama ini di BSI halaman 145 ya, di Ayo Kita Menalar. Y sama dengan 3X tambah 4, maka kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya 0. Kita substitusikan, jadi Y sama dengan 3 kali 0 tambah 4, maka ketemu Y-nya sama dengan 4 ya. Kalau sudah ketemu Y-nya 4, maka kita punya titik 0,4. Bisa juga kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 4, maka koordinat titiknya adalah 0,4. Kemudian kita masukkan untuk X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 1, 3 kali 1, 3 tambah 4, 7. Sehingga 1,7. Nah, kalau sudah kita gambarkan 0,4, kemudian 1,7. 1,7 di sini posisinya. Nah, kita hubungkan dua titik ini. Nah, maka akan sudah terjadi sebuah garis yaitu Y sama dengan 3X ditambah 4. Selanjutnya untuk yang B, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan bahwa grafik dari Y ditambah 2X sama dengan 6 itu adalah, kita cari titik potong terhadap sumbu Y dulu, maka nilai X-nya 0, kita substitusikan di sini, Y tambah 2 kali 0 sama dengan 6, maka Y-nya kita dapatkan 6, maka mendapatkan titik 0,6. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi 0 ditambah 2 kali X sama dengan 6, maka X-nya kita dapatkan 3, jadi 6 dibagi 2 ya. Jadi titiknya 3,0. Kalau digambarkan biar lebih jelas pada tabel, kalau X-nya 0 ketemu 6, maka koordinat titiknya adalah 0,6. Kalau X-nya 3, Y-nya ketemunya 0, maka koordinat titiknya adalah 3,0. Digambarkan pada koordinat kartesius, ini sumbu X, sumbu Y. Pertama titik 0,6, yang kedua titik 3,0 di sini. Dihubungkan garisnya. Nah, ini persamaan garis Y ditambah 2X sama dengan 6. Jadi cukup dua titik saja itu sudah bisa menggambarkan sebuah garis ya. Dan yang C, biar tambah lengkap, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka alternatif penyelesaiannya sama dengan tadi, kita cari dulu tipotnya dengan sumbu Y. Tipot itu titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya 0, didapatkan 3Y sama dengan 6, Y-nya ketemu 2. Maka ketemu titik 0,2. Berikutnya titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Maka 2 kali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X-nya ketemu 3. Sehingga didapat titik 3,0. Kalau digambarkan dengan tabel biar lebih jelas, kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 2, maka koordinat titiknya adalah 0,2. Kemudian kalau X-nya 3, Y-nya ketemunya Y-nya 0, maka koordinat titiknya adalah 3,0. Kemudian digambarkan pada koordinat kartesius, ini sumbu X, sumbu Y. Pertama titik 0,2, selanjutnya yang C, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Dengan cara yang sama bisa kita dapatkan bahwa kalau X-nya 0, maka Y-nya ketemu 2, sehingga kita dapatkan titik 0,2 ya. Kemudian kita cari tipot dengan sumbu X, maka Y-nya 0, kita substitusikan di sini, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Sehingga titik koordinat berikutnya adalah 3,0. Jadi kalau saya gambarkan tabelnya, atau langsung grafik kalau sudah paham ya tidak apa-apa langsung ya tanpa tabel. Maka titiknya ini pertama adalah 0,2, jadi tabel ini hanya membantu memperjelas saja. Seandainya tidak sudah paham ini nggak ditulis juga tidak apa-apa ya. Ini adalah 0,2, kemudian 3,0 di sini. 3,0 di sini baru kita hubungkan garisnya. Nah,
inilah koordinat titik 2x ditambah 3y sama dengan 6. Dan untuk yang D ini dalam bentuk implisit ya, dimana semuanya konstanta di satu ruas. Maka tetap ada konstantanya ini ya, ini tidak melalui 0,0. Tetap dengan cara yang sama kita cari tipot dengan sumbu y, maka nilai x-nya 0. Kalau nilai x-nya 0, kita dapatkan 3y sama dengan 5, maka y-nya sama dengan 5 per 3 atau 1/2 per 3. Sehingga didapat titik 0,12 per 3. Titik potong dengan sumbu x kita cari selanjutnya, maka y-nya 0, sehingga didapatkan x-nya sama dengan 1/4. Jadi titiknya 1/4,0. Kalau digambarkan dengan tabel seperti ini, ya. Kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesius, ya kira-kira ya 0,12 per 3 itu x-nya 0, y-nya berarti 1/2 per 3, tidak sampai 2 ini sini. Kemudian ini x-nya 1/4, jadi 1 lebih sedikit seperempat. Kita tarik garisnya. Nah, inilah garis dengan persamaan 3y ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan. Oke, selanjutnya di masalah 4.1, perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurusnya. Oke, sebagai contoh ini CV Torik Mega Jaya membeli truk baru seharga 360 juta rupiah. Harga ini mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Sehingga persamaan penyusutan ditulis Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta kalikan X. Dengan Y-nya adalah harga truk dan X-nya ini adalah usia truknya ya. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y. Gambar grafik persamaan garis pada bidang koordinat menunjukkan penyusutan harga truk. Oke. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini persamaannya. Kita cari titik potongnya seperti tadi. Jadi kalau y-nya 0, maka x-nya 30. Kemudian kalau x-nya 0, y-nya ketemu 360 juta, maka menggambarkannya seperti ini. Jadi usia dalam tahun, yang ini ratusan, tapi dalam juta ya, dalam juta. Diberi satuan dalam juta, sehingga kalau ini seperti ini gambarnya. Ya, besarnya pajak seperti itu. Oke, itu terkaitnya. Kemudian nanti untuk PR kalian, silakan kalian kerjakan yang nomor ini saja, yang nomor 5 saja ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang dua hal ya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini nanti akan melalui titik 0,0, yaitu persamaan bentuk umumnya y sama dengan mx atau ax tambah by sama dengan 0. Kemudian kalau dia tidak melalui 0,0, maka y sama dengan mx ditambah c atau ax ditambah by sama dengan c, jadi ada konstantanya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar bagaimana cara melukis grafik persamaan garis lurus ya, yaitu dengan cara kita mencari dua titik pada persamaan garis itu. Titik yang terbaik adalah titik potong sumbu x, tapi tidak menutup kemungkinan titik yang lain juga bisa kalian cari ya. Kalau titik potong pada sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik potong pada sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Oke, tetap semangat ya, tetap optimis belajar di rumah, manjada wajada, dan niatkan semua belajar itu karena Allah, sehingga kita belajar di dunia, insya Allah dapat pahala juga di dunia dan di akhirat ya, manfaatnya dunia akhirat. Oke anak-anak, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.